warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hafiza dengan nomor induk mahasiswa 2018020075, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stiper Amuntai. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai penelitian tentang strategi dalam manajemen strategis pada mata kuliah manajemen strategis. Nah, di mana manajemen strategis merupakan perubahan dalam meningkatkan disiplin dalam perguruan tinggi. Nah, manajemen ini perbuatan yang menggerakkan sumber daya manusia dan segala fasilitas yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Manajemen juga merupakan proses pendayagunaan sumber daya melalui kegiatan fungsi manajemen, yaitu POAK. Apa sih POAK itu? POAK ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu planning, kemudian yang kedua itu organizing, yang ketiga itu actuating, dan keempat controlling. Mengenai 4 ini, apa saja sih yang menurut kalian yang kalian ketahui? Nah, yang pertama tadi yaitu planning. Nah, planning ini adalah perencanaan di mana suatu kegiatan atau suatu bisnis, baik dalam perusahaan maupun dalam bisnis lain, perencanaan itu penting. Merencanakan sesuatu yaitu dari tahap awal hingga akhir, itu semua perlu kita rencanakan. Kita rencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Kemudian kita beralih ke kedua, yaitu organisasi, pengorganisasian. Setelah rencana yang kita lakukan, kita akan melakukan pengorganisasian. Tahap-tahap rencana itu kita susun menjadi sesuatu yang rutin. Kemudian setelah pengorganisasian, kita beralih ke actuating. Apa sih actuating itu? Actuating itu merupakan pelaksanaan. Setelah rencana dilakukan, kemudian kita pengorganisasian hingga beralih ke actuating, yaitu pelaksanaan. Rencana yang sudah kita lakukan, maka kita akan menjalankannya atau melaksanakannya. Hingga beralih keempat, yaitu controlling. Apa sih controlling itu? Controlling adalah pengawasan. Nah, setelah rencana yang kita lakukan, kemudian kita organisasi, kemudian kita laksanakan hingga kita melakukan pengawasan. Pengawasan atas suatu kegiatan yang akan dilakukan sebelum melakukan suatu bisnis. Nah, itulah mengenai POAK yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita beralih ke strategis. Strategis merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Rencana strategi itu kita lakukan, yang mana ujungnya tujuan kita yaitu untuk mencapai sasaran yang ingin kita capai. Kita beralih ke jenis-jenis strategi. Apa saja sih yang merupakan jenis-jenis strategi? Nah, jenis-jenis strategi itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama itu strategi integrasi. Strategi integrasi ini merupakan kemungkinan perusahaan dapat mengendalikan distributor atau pemasok ataupun pesaing. Nah, kemudian yang kedua ini strategi intensif, di mana strategi intensif ini penetrasi pasar dan pengembangan produk jasa proses. Produk jasa proses, persaingan perusahaan hendak ditingkatkan. Kemudian kita beralih ke yang ketiga, yaitu strategi diversifikasi, di mana strategi ini menambah produk atau jasa baru. Kemudian yang keempat itu strategi defensif. Kemudian yang kelima itu strategi umum. Michel Porter membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Kemudian kita lanjut ke manajemen perubahan. Apa sih manajemen perubahan itu? Manajemen perubahan adalah sesuatu yang sering terjadi dengan sendiri tanpa disadari. Perubahan dibagi menjadi 2 lagi, perubahan yang tidak terencana dan perubahan yang direncana. Perubahan tidak direncana itu sesuatu yang terjadi tanpa kita sadari. Tiba-tiba terjadi ketika kita melakukan rencana ini, maka kita mengalami kendala sedikitnya, itu merupakan perubahan yang tidak terencana. Dan perubahan rencana itu perubahan yang terjadi, yang kita sadari. Misalkan ketika dalam melaksanakan sesuatu sesuai dengan strategi yang kita lakukan, kita merasa ini tidak cocok nih, maka kita akan berpindah ke rencana B. Itu adalah rencana yang tanpa kita sadari, atau itu adalah rencana yang kita sadari atau perubahan rencana. Adapun faktor-faktor dalam jenis-jenis strategi ini, yang pertama yaitu internal. Internal merupakan faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor ini yang bersumber dari luar organisasi atau lembaga yang dapat mempengaruhi ekonomi, politik, hukum, dan teknologi maupun yang lainnya. Faktor-faktor ini
Jadi faktor-faktor ini terjadi karena adanya jenis-jenis strategis dan pengertian strategis. Kemudian jadi manajemen perubahan, kesimpulannya yaitu upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan dalam organisasi. Adapun strategis manajemen perubahan adalah yang pertama itu political strategi, yang kedua ekonomi strategi, yang ketiga akademik strategi, yang keempat engineering, kemudian yang kelima military dan lainnya. Kita beralih ke disiplin. Nah, disiplin ini penting juga dalam melaksanakan suatu strategi dalam manajemen strategi, di mana disiplin ini merupakan salah satu dari kesekian banyak upaya untuk memperbaiki perilaku agar menjadi lebih baik lagi. Dalam penelitian yang saya ambil ini mengenai perguruan tinggi, sebagai institut pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing di masa dunia. Untuk mewujudkan peran yang strategis, yang baik, maka sumber daya manusia perguruan tinggi harus memiliki disiplin, potensi, dan kualitas yang unggul, terutama bagi dosen dan maupun tenaga pendidik. Keberhasilan manajer dalam perusahaan mengelola perubahan harus bersinergi dan disiplin. Disiplin harus berubah dari kekurangan menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu, strategi yang baik dalam pelaksanaan manajemen perubahan untuk meningkatkan disiplin sangat bermanfaat dalam perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai strategi dalam manajemen strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.